salah ya. Ada yang afirmasi untuk dari Papua, dari NTT gitu. Kemudian ada yang reguler, aku kebetulan kemarin ikut yang reguler. Hai teman-teman, welcome in my channel. Dirimu ngikutinnya kan 2019 ya? 2018 atau 2019? Ya, aku baru bener-bener ngikutin itu apply beasiswanya 2019. 2019 bulan Uh, Januari. ya, Bulan yang gelombang pertama itu. dia ada berapa gelombang selama setahun? Tahuku 2 atau 3 gelombang ya. Oh gitu. Nah kira-kira persyaratannya TOEFL-nya berapa? Kalau untuk dalam negeri, seingatku TOEFL-nya nggak terlalu tinggi kok, 500 kalau nggak salah. Kalau untuk dalam negeri 500, luar negeri? Untuk luar negeri itu 550 pertama kali 150. daftar. Karena nanti LPDP walaupun kita daftar pakai TOEFL ATP ya 550, nanti ada program bahasanya dulu. Jadi sebelum berangkat kita dilatih dulu. Ya kalau ke luar negeri itu ya. 6 bulan kalau nggak salah. Teman-teman banyak yang gitu. Terus syarat-syaratnya apa aja? Pas udah daftar, masukin TOEFL gitu. Gimana? Ya, pertama kali sih ketika kita ngisi atau membuat akun itu, kita ngisi di situ berbagai hal lah ya tentang diri kita, identitas sudah pasti, termasuk di situ pekerjaan kita, kemudian keluarga kita juga lengkap di sana diisikan. Gitu. Kemudian syarat-syarat yang dibutuhkan, seingat saya, tentu pertama ijazah yang sudah dimiliki ya. Karena LPDP ini lebih ke beasiswa untuk S2 dan S3 kan, sama dokter spesialis gitu. Untuk S1 nambahnya karena sama-sama dari pemerintah, kalau nggak salah ada bidik misi dan sebagainya kan dari Kemendikti. Cuma kalau yang syarat-syarat penting tadi selain ngisi formulir kayak TOEFL 500 atau 5,5 luar negeri. Nah kemudian ada syarat lain nggak? Ya, tadi selain ijazah ya, TOEFL, kemudian LOE-nya. Jadi letter of ya. Jadi surat macam proposal itu ya. Ya, proposal lain lagi, tapi sebenarnya ada juga kalau ini jadi pilihan sebetulnya. Apakah kita mau memilih yang LOE, sudah punya LOE dulu, atau nanti setelah lulus beasiswa LPDP baru nyari LOE. Kalau dalam negeri modelnya LOE juga, yang untuk dalam negeri. Istilahnya sih dibikin sama ya, tapi sebenarnya surat kelulusan di universitas gitu. Nah itu boleh kita dikasih pilihan, jadi boleh kita sudah punya, boleh juga seperti saya tuh sebetulnya ketika daftar belum dapat kan universitasnya, jadi daftar LPDP duluan. Nah terus ada proposal ininya ya, proposal studi ya. Proposal studi itu isinya itu lebih kepada pertama alasan kenapa kita pengen sekolah, termasuk kenapa mau apply ke perguruan tinggi. Ini kan disebutkan ya, termasuk jurusannya, kenapa jurusan yang kita apply itu, seleksi yang kita ikuti itu akan secara terbuka di sana, real time gitu. Nah pertama, tentu di tahap pertama itu kan ada seleksi administrasi ya. Nah kita submit di situ dokumen-dokumen tadi yang diperlukan itu, mulai dari ijazah, transkrip, dan sebagainya ya. Tadi ada hasil tes TOEFL dan sebagainya. Kita upload di situ. Kemudian nanti ketika jangka waktu pengumuman seleksi administrasi itu berakhir, itu akan kemudian di sana ada langsung di akun kita itu pengumuman, misalkan Anda apakah lolos seleksi administrasi atau tidak. Jadi tidak ada pengumuman yang dipampang di koran misalkan.
semuanya mungkin karena juga privasi ya, setiap orang semuanya ada di akun pendaftaran kita, diinformasikan dengan baik gitu. Nah, nanti kemudian setelah lulus administrasi ada berapa tahap lagi? Kalau pas saya ikut ya, kebetulan saya ikutnya baru 1 kali, alhamdulillah. 19 itu kan? Baru 19 itu, baru 1 kali kan, teman-teman ada yang nyoba beberapa kali, dan konon dalam beberapa kali itu format seleksinya agak terus dinamis beda, gitu. Ya. Nah, kalau pas saya itu ada seleksi berbasis komputernya. Jadi kayak CAT, CPNS lagi gitu. Itu setelah administrasi. Setelah administrasi diumumkan, kemudian seleksi berbasis komputer. Online itu ya? Dilaksanakannya juga di BKN ya. Online apa Enggak di BKN? Online, di BKN. Okay. Jadi mirip banget sama CPNS lah pokoknya. Iya. Terus setelah itu nanti lulus lagi yang itu. Nah, kalau lulus lagi yang itu, konon kalau dulu jadi seleksi, namanya seleksi wawancara itu ada dibagi 2 sesi katanya. Kalau dulu itu ada LGD-nya, jadi leaderless discussion group gitu kali ya. Jadi dibagi-bagi kelompok itu untuk meminta tertentu lah. Nah, terakhir saya ikut itu nggak ada tuh, nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi ada wawancara, tapi wawancaranya 2 sesi gitu, dengan wawancara yang berbeda. Wawancara di LPDP. Iya. Berarti setelah itu lulus. Setelah itu pengumuman lulus. Jadi berarti kalau ini jadi 3 tahap ya, mulai administrasi, kemudian tes tertulis dan wawancara. Setelah itu baru milih kampus. Nah, milih kampus itu di awal justru. Di awal. Pas jadi ketika kita daftar administrasi itu, di situ kita kan ada formulir tuh. Nah, kita udah langsung milih kampus yang dituju, program yang dituju apa. Berapa banyak pilihannya? Sekarang lebih mudah. Lebih mudah. Dulu katanya cuma dikasih 1 pilihan. Tapi terakhir saya ikut itu dikasih 3 pilihan. 3 pilihan jurusan yang berbeda, kampus yang berbeda gitu. Mas Asep milih di mana aja? Ya, saya kan milihnya di dalam negeri, Uni. Belum layak lah kalau ke luar negeri kayaknya. Yang penting kan lulus jadinya. UGM, terus? Itu mungkin karena ini aja, rezeki aja. Alhamdulillah. Dari berapa orang itu? Saya kurang tahu juga ya. Yang pasti sih banyak. Karena LPDP peminatnya banyak dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang diterima 2019 itu nggak ada update juga? Karena juga dan kalau informasi dari LPDP memang mungkin kalau target ada, tapi mereka lebih mementingkan untuk ini ya, dapat kualitas yang baik daripada mementingkan kuantitas gitu. Jadi tidak kemudian harus dipaksakan harus gitu. Saya kurang tahu. Yang lulus orang-orang yang berkualitas intinya. Ya, mudah-mudahan, amin. Terus akhirnya terimanya di kuliahnya di UGM. Ya, jadi saya kebetulan sih kalau milih kampus itu ketika pendaftaran itu, jadi dia kayak udah ada rumpunnya gitu sih, Uni. Jadi kita mau pilih rumpun apa. Jadi kalau kita milih satu jurusan, nanti jurusan pilihan kedua ketiganya itu nggak jauh-jauh tuh dari jurusan yang pertama. Gitu. Jadi udah kayak ada dijalurkan gitu. Nah, kemarin saya akhirnya pilih itu di UGM sama di Unpad.
gitu. Yang keterima di UGM, jalan di UGM. Pas keterima di UGM, nah terus apalagi prosesnya udah selesai gitu ya? Sebetulnya sebelum ya ketika kita dinyatakan lulus, dari LPDP itu, lulus dari seleksi wawancara itu, nanti proses berikutnya itu kayak ada pelatihan gitu sih, Uni. Namanya persiapan keberangkatan. LPDP yang ngadain. LPDP yang ngadain. Kita itu di situ ya. Berapa lama? Lama enggak? Atau minggu deh kalau salah. Okay. Itu ya kayak kita dikasih pembekalan banyak pemateri yang bagus lah gitu di situ. Jadi di situ juga ya intinya sih ningkatin kecintaan kita terhadap tanah air juga, karena kan beasiswa ini dari negara ya. Jadi jangan sampai, terutama yang teman-teman yang mungkin ke luar negeri kan. Berapa orang tuh di situ ada kira-kira ratusan. Itu berarti bergabung luar negeri sama dalam negeri ya? Iya. Itu bahkan dibagi gelombang-gelombang setahu. Oh, berarti ini ada banyak ya? Berapa gitu. Waktu aku yang angkatanku itu 150-an gitu deh. Nah, dan minggu berikutnya ada lagi gitu-gitu, seingatku. Ya itu ya prosesnya. Berarti sebenarnya nggak terlalu sulit asalkan kita bisa fokus, terus bisa ngikutin ininya ya, ngikutin persyaratan-persyaratannya. Nggak sulit kalau persyaratannya terpenuhi. Iya, kayaknya sih setiap orang juga bisa ya. Dan memang pastinya juga LPDP ini kan ditujukan untuk anak-anak negeri ya. Jadi siapapun kalau yang betul-betul concern untuk mempersiapkan syarat-syaratnya, menempuh segala sesuatunya sih, aku yakin bisa ya. Karena LPDP juga setahuku banyak juga sih programnya tuh. Ada yang 3T itu, yang terpencil, tertinggal, kalau nggak salah ya. Ada yang afirmasi untuk dari Papua, dari NTT gitu. Kemudian ada yang reguler, aku kebetulan kemarin ikut yang reguler. Ada juga yang PNS, TNI, Polri itu biasanya. Khusus ya? Kementerian lembaga di Pemda itu pilih itu biasanya teman-teman. Nah, itu juga kan termasuk penting juga ya untuk negara PNS, TNI, Polri. Iya, berarti kemungkinannya kalau PNS ya tinggi di situ ya. Iya. Ngambilnya jalur yang itu gitu. Iya, di situ jalur itu ya khusus buat mereka kan. Oke deh, waktunya juga udah 20 menitan. Mudah-mudahan sukses kuliahnya. Iya, terima kasih. Makasih ya Kang Asep. Lebih berpengalaman kayaknya soal beasiswa LPDP teman-teman kita. Kalau saya kayaknya kebetulan masuk aja. Pokoknya selamat deh, kuliahnya sukses. Ntar lihat aku posting dulu di YouTube, mudah-mudahan teman-teman yang lain jadi terinspirasi. Assalamualaikum. Aku juga tuangkan di blogku tentang pengalaman itu. Siap. Ada yang mau buka sekalian promo ya. Iya. Oke.